Wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cita Satwa Channel teman-teman. Nih sekarang saya lagi ada di rumahnya Bang Fikri Survival yang dulu pernah ikut hunting sama saya, tapi memang kena klaim hak cipta teman-teman. Nah kali ini berhubung di channel ini edukasi tentang satwa itu masih sedikit harus harus ada komunikasi sama yang ahlinya. Saya akan mendatangi kediaman rumah Bang Fikri Survival teman-teman. Yuk ikuti saya terus. Assalamualaikum. Wes Bang Fikri sehat? Ih rupanya lagi pada kumpul nih. Sehat. Ah, Bang Fikri sehat apa gimana nih? Alhamdulillah. Oh teman-teman sekarang kayaknya Bang Fikri lagi ada tamu nih kayaknya. Tadi ada tamu nih kayaknya Bang Fikri ya? Ada tamu baru beres. Baru beres. Oke teman-teman, seperti yang pernah saya bilang tadi bahwa kita datang ke rumah Bang Fikri Survival itu buat memberikan edukasi ke teman-teman bahwa pentingnya mengetahui sifat dan cara perawatan reptil terutama teman-teman. Tapi di sini Bang Fikri itu tidak cuma reptil teman-teman tapi dia juga memelihara mamalia teman-teman seperti musang. Oke, yuk kita langsung berbincang dengan Bang Fikri Survival. Oke, Bang Fikri nih. Ini kan ada apa nih? Ini ya, biawak ya kalau orang-orang kita bilang biawak ya. Oke, Bang Fikri nih. Kita mau teman-teman nih pengen tahu nih ya. Maksudnya pasti bertanya nih ya, itu ada di settingan kandangnya seperti ini. Kenapa harus seperti itu? Terus baiknya seperti apa? Cara perawatannya bagaimana? Terus biar biar anteng di tangan kita seperti kolektor yang lain ketika memelihara reptil itu bisa dihandle. Tolong dijelaskan sama Bang Fikri dari perawatan sampai intinya semua aja tentang biawak dengan nama latinnya juga Kang Fikri. Ya kalau masalah perawatan sih sama aja ya dengan reptil-reptil yang lainnya ya. Iya. Kalau misalnya dari jenis salva, dari jenis biawak tuh lebih ke apa ya? Kalau misalnya pengen anteng sering dihandle. Iya. Ini kan masih labil ya. Masih labil ya. Tapi ini kalau biasanya kan kalau di alam ini bisa langsung gigit ya kalau di alam biasanya. Kalau di alam memang karakternya menggigit. Ini kira-kira nih kalau dari dia ini cara berkembang biak dia itu bertelur beranak gitu. Bertelur. Berarti Bertelur, ya. cara berkembangnya bertelur ya. Bertelur. Nah ini kira-kira usia berapa ini kalau dari dia menetas? Kalau ini kan dapat Ya. dapat kasih dari teman ya. Dari teman hasil CB. CB itu apa? CB itu Ya. hasil ternak. Oh, CB itu kalau orang-orang reptil bilangnya ternak, teman-teman. Kalau CB itu singkatan dari bahasa Inggris kayaknya ya. Yang intinya itu ternak, teman-teman. Oke, terus pakai Fikri. Terus dari pakan yang bagus kalau kita pelihara itu yang bagus itu apa? Pakan yang bagus tuh kalau misalnya ukuran segede gini tuh udah masuk pinkish ya. Pinkish atau anak tikus. Anak tikus. Oh, mencit ya? Iya. Anak tikus putih. Ini dari ini juga dikasih daging juga bisa. Motifnya cerah ya Kang Fikri ya. Ini lokality Jawa. Lokality Jawa. Oke, terus bedanya sama lokality yang lain itu dilihat dari apanya secara visual Kang Fikri? Dari motif ini. Dari motif bisa. Dari motif lebih ke motif sih menilai dari kalau misalnya lokality itu lebih ke motif. Oh, kalau perbedaan lokality Jawa sama yang lain itu dari motif ininya? Motif ya. Oh. Kalau boleh dijelasin Kang Fikri kasih gambaran, ini kan udah jelas nih motifnya khas Jawa ya. Iya, Jawa. Khas Jawa. Nah, kalau misalnya yang lain itu kayak misalnya dari mana gitu, dari Sumatera atau Kalimantan atau apa itu? Dari dotnya. Dot tuh apa? Dari dot tuh yang cara bintik-bintik. Oh, ini teman-teman katanya yang orang-orang reptiler itu namanya ini dot nih. Motif totol ya.
motif trotol. Motif turtle-nya namanya dot nih teman-teman. Ya perlu teman-teman ketahui juga. Kalau misalnya di Jawa kan, lokaliti Jawa kan, kalau misalnya kecil Iya, lebih cerah. lebih cerah. Kalau udah gede dia Memudah. pecah. Oh, pecah Ya gitu. pecah, jadi dotnya tuh pecah. Ini kira-kira kalau seandainya ditemukan di daerah yang lain dari misalnya Sumatera ada yang seperti ini, kira-kira ada nggak ya seperti ini kalau daerah Sumatera gitu, yang motifnya seperti ini? Tentunya ada sih. Ada. Ada. Tapi tetap pasti ada perbedaan ya. Masih ada perbedaannya. Gitu. Oke nih dari perawatan sendiri, selain tadi kan dikasih makannya jenis apa, terus settingan kandang harus seperti apa biar apa namanya biar dia tumbuh sehat, sama apa namanya intinya sehat aja. Kalau dari segi perawatan sih Iya. ya tergantung dari yang merawat ya. Dari pemilik si Paranus salvator. Iya. Oh, apa namanya tadi namanya ini apa? Paranus salvator. Paranus salvator. Kalau biawak air biasa juga dibilang, kalau daerah Jawa tuh nyambik ya. Nyambik. Nyambik. Oh, baru tahu sih kalau ada selain nama dari biawak itu ada nyambik Ya, namanya. nyambik. Oh gitu. Kalau misalnya dari segi perawatan itu tergantung dari orang yang merawat, dari kiper-kiper yang merawat. Yang paling utama tuh dari sinar matahari. Kalau misalnya nggak ada sinar matahari ya dibantu dari sinar lampu UVB ya. Lampu UVB. Iya. UVA dan UVB. Oke, Soalnya teman-teman. dia kan Iya. hewan reptil jadi berdarah dingin. Berdarah dingin. Maksudnya berdarah dingin itu apa tuh, Kang Ya, Fikri? semua hewan reptil tuh berdarah dingin. Berdarah dingin. Jadi berketergantungan dari cahaya matahari. Oh gitu. Jadi berarti harus dijemur ya, tetap harus dijemur ya. Jemur. Terus Selama 15 menitan lah. oh kalau dijemur, Ya jemur. apa memang itu dari usia kecil juga sampai ini apa? Sampai dewasa. Sampai dewasa tetap harus dijemur juga. Oh gitu. Jadi Dari alam juga kan, dari habitatnya dia selalu berjemur. 15 menit itu sehari apa memang gimana? Ya sehari 15 menit kalau itu mah. Ya pengalaman saya sih. Biar lebih mungkin lebih. Oke, Kang Fikri, itu dijemur kan dia kan kata Kang Fikri ini berdarah dingin. Harus dijemur. Iya. Nah, fungsinya dijemur itu selain menghangatkan mungkin ya, terus buat apa lagi itu? Untuk melentur-lenturkan apa ya? Tubuhnya. Bukan melenturkan tubuh, jadi sel-sel dari darah itu gak terlalu kaku. Nggak terlalu kaku. Iya. Terus kalau dari panasnya matahari itu pengaruh juga mungkin ya buat kesehatan dia ya. Ya, pengaruh. Oh gitu kan. Sekarang itu apa namanya? Dari ini settingan kandang. Oke, kameramen tolong dideketin. Kameramen itu masalah apa namanya settingan kandang, kenapa harus seperti itu? Kalau dari settingan kandang bisa apa ya? Bisa pakai kokopit ya. Kokopit biar air tuh menyerap. Biar kotoran-kotoran itu Biar ini ya, kotoran-kotoran nggak itu terlalu nempel ke si ini ya. Si salpanya Jadi gitu. usahakan kalau misalnya keep hewan reptil tuh selalu ada air paling utama ya, biar dia nggak dehidrasi. Biar dehidrasi. Itu tadi apa namanya dibilang kokopit ya? Maksudnya kokopit itu apa tuh? Dibilang kokopit tuh ya ini buat penyaring apa sih? Tapi bukan koko kelapa kan? Bukan kan? Tapi kokopit itu koko yang buat nyaring gitu ya, buat penyerapan si air buat dia lagi pup mungkin gitu ya. Kalau misalnya nggak tahu kokopit ya potongan kayu lah. Oh, potongan kayu. Potongan kulit kayu. Oh gitu. Nah, ini juga udah termasuk kategori buat penyerap itu juga ya? Iya, penyerap dari kotoran atau air yang tumpah. Oh gitu. Tadi Kang Fikri, sorry nih ya, saya tadi melihat ini nih akar-akar seperti ini di apa namanya, di tera namanya ya? Tera. Di tera Kang Fikri saya melihat akar-akar seperti ini. Ini gunanya buat apa Kang Fikri? Ya itu gunanya tuh banyak sebenarnya. Iya. Jadi kalau misalnya pakai akar tuh biar hiasannya ada, pemandangannya ada. Pemandangannya ada, iya. Kayak mirip-mirip. Ada gunanya juga buat dia, buat si hewan peliharaan kita nih. Nemplok. Buat nemplok dia istirahat. Oh gitu. Oh iya bener teman-teman, lihat tuh dia langsung ini kayak di alam jadinya ya. Jadi kayak di alam teman-teman tuh. Kalau misalkan kalau di alam dia kan mungkin sering apa namanya bertengger di tempat Lebih di bagus kayu tuh seperti settingan ini. kandang tuh sesuai habitatnya masing-masing hewan.
Maksudnya habitat masing-masing hewan gimana tuh? Habitatnya hewan yang kita pelihara Oh gitu. sesuai habitat. Oke teman-teman, ya mungkin sedikit penjelasan dari Kang Fikri tadi ya, dijelasin nama ilmiahnya itu tadi Varanus salvator, dan dia itu berkembang biak dengan cara bertelur teman-teman. Nah ini usia dari dari menetas dari telur itu sampai segede gini itu sekitar berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Dan cara perawatannya tadi 3 bulan. kurang lebih 3 bulan ya. Dan cara perawatannya tadi itu namanya, semua reptil kata Kang Fikri ya, semua reptil itu berdarah dingin. Berdarah dingin itu jadi tubuhnya itu harus selalu dihangatkan dengan sinar matahari, dan minimal apa maksimal itu 15 menit itu. Maksimal 15 menit teman-teman dalam satu hari. Karena memang katanya tadi buat melenturkan bagian tubuhnya juga biar tidak kaku ya. Menetralkan sel-sel tubuhnya dari pengaruh-pengaruh jahat mungkin teman-teman. Terus bisa juga buat menghangat tubuh dia teman-teman, karena memang dia tadi dibilang tidak berdarah dingin. Terus dari cara perawatan juga tadi dijelasin di teranya itu ditaruh kokopit, bukan kokopit yang kayak kelapa ya, tapi pecahan-pecahan kayu ya, biar dia gunanya itu biar ketika dia pup si cairannya itu langsung menyerap ke kokopit, nggak nempel ke tubuhnya si biawak itu, supaya tidak jadi penyakit gitu. Itu kan pikir ya? Iya betul. Dan diusahakan ditaruh kayu seperti itu, atau enggak ditaruh apa sih namanya, akar-akaran itu, biar dia buat berlindung sama biar buat menambah kecantikan si kandangnya juga teman-teman, biar menarik gitu. Oke Kang Fikri, terima kasih nih buat buat edukasi tentang perawatan dan perawatan sama jenis-jenisnya ya, sudah dijelasin sama Kang Fikri tadi. Ini biawak Jawa ya, atau biawak air, dan ada juga biawak darat yang udah dijelasin dari sama Kang Fikri. Terus nih teman-teman, Kang Fikri juga selain pelihara reptil, dia juga memelihara mamalia teman-teman, yaitu jenis musang ya. Nah ini yang ya, musang pandan nih, perlu teman-teman ketahui bahwa memelihara musang pandan itu tidak semudah yang teman-teman kira. Nah di sini kita ngobrol sama Kang Fikri, dia memelihara musang itu dari baby teman-teman sampai bisa beranjak dewasa, dan saya juga pernah melihat Kang Fikri itu pelihara dari kecil sampai dewasa teman-teman. Yuk kita langsung tanyakan lagi koleksi Kang Fikri survival. Oke. Kang Fikri tadi kan Kang Fikri sudah ngejelasin ya tentang biawak dengan nama ilmiah Varanus salvator. Nah sekarang kita akan bahas tentang mamalia teman-teman, yang patut kita patut kita edukasi ke teman-teman bahwa pemelihara musang itu, mamalia itu nggak semudah yang teman-teman kira. Ada perawatan khusus, terus ada makanan yang khusus, dan ada yang khusus juga dari usia baby sampai dewasa teman-teman. Terus ada karakter-karakter itu yang harus teman-teman tahu seperti apa, karena memang dia itu binatang yang liar teman-teman. Oke Kang Fikri, di sini kan ada ini ya, ada apa namanya, baby musang. Ini tolong kameramen ini dideketin dulu, ada di sini ada baby musang nih. Nah ini baby musang ini jenis ininya apa ya, kalau dari visual jenis kelaminnya itu apa? Kelamin itu betina. Betina. Oke Kang Fikri, cara membedakan betina sama jantan itu dari mana? Kalau bedain kelamin jantan atau betinanya tuh dari sini. Apa tuh bedanya? Biar teman-teman tahu. Kalau betina kan udah kelihatan tuh kelaminnya tuh ya. Oh gitu. Alat vitalnya udah kelihatan. Udah kelihatan. Mirip-mirip inilah gitu ya. Itu kalau misalnya kalau yang jantan itu bedanya gimana? Kalau yang jantan itu kan tadi udah jelasin ya, itu betina kalau seperti yang itu. jantan tuh lebih ke atas ya, lebih dari atas. Ada benjolan kecil mungkin di atas ya? Ada benjolan dari atas nih. Oh gitu. Dari bawah pusar. Oh gitu. Oke teman-teman, itu mungkin tadi nggak saya sebutin secara jelas karena memang itu sangat terlalu 17 tahun ke atas itu ya. Walaupun memang ini mamalia, tapi memang kelaminnya hampir sama ya sama manusia ya, sedikit lah hampir sama gitu. Beda tipis. Oke Kang Fikri, ini cara perawatannya nih kalau dari usia baby seperti ini gimana nih?
kan biar teman-teman kalau pengen yang melihara buat pemula yang pecinta satwa ya, biar teman-teman tahu gimana caranya gitu. Ya kita sama-sama belajar aja ya. Saya Iya. juga masih belajar dari apa ya, kit dari baby musang. Kalau secara perawatan tuh, kalau dari baby umuran segini tuh harus benar-benar ya, benar-benar ekstra hati-hati, ekstra rasa kepedulian kita tuh harus tinggi. Jadi rasa sayang kita tuh benar-benar. Jadi kalau misalnya usia umur musang segede gini, Iya. jangan terlalu disimpan di tempat yang terbuka ya. Kenapa tuh? Kenapa bisa seperti itu? Jadi kalau misalnya di tempat yang terbuka dalam apa sih, tanpa kedapan kehangatan, dia bisa kaku. Bisa kaku karena kedinginan gitu. Karena kedinginan. Oh gitu. Kalau misalnya di alam liar kan, di tempat terbuka bisa hidup juga kan, dari Ada induknya ya? Penghangat dari induknya ya. Oke. Terus ini kalau segede gini ini kira-kira berapa hari atau berapa minggu gitu Kang Fitri? Kalau ukuran segini sih sekitar 2 mingguan. Sekitar 2 minggu ya. Dia juga baru melek nih. Iya nih teman-teman, ini dari baru melek banget teman-teman. Baru melek banget. Ini satwa liar loh teman-teman, ini musang pandan kan namanya ya. Pandang. Oh iya nih, kalau dari segede gini kan ini buat dia masih menyusu kan, masih ini sama ibunya tuh. Kalau dipelihara sama kita gimana caranya nih? Ya kita pakai dot. Boleh dijelasin Kang Fikri dotnya seperti apa biar Ya kalau masalah dari dot tuh ya, dari dot atau spet ya, buat kasih kita apa sih, buat kasih anak musang ini susu. Iya. Kita bisa beli bervariasi lah, bisa bikin juga kalau misalnya kita kreatif. Saya dapat bikin dari botol kecil ini ya, Sama ini ya. ya dilapisin sama karet, gitu. karet panjang biar mudah dia diisap sama dia. Oke, ini teman-teman nih, cara nyakinya seperti ini nih. Nah ini dikasih buat apa, karet ya, Ya karet. sejenis karet, dia biar dimasukin ke mulutnya, terus dituangin langsung dia minum gitu ya. Langsung dia sedap. Oke, itu kalau dari jenis susunya nih, kan mungkin teman-teman bertanya nih, susu seperti apa yang bagus buat si musang itu? Kalau misalnya dari susu, bervarian sih kalau susu ya. Kalau susu dibiasakan dari kecil. Kalau saya Denkau, Susu Denkau. Kalau gak Denkau SGM Itu semua Denkau, semua SKM itu bisa? bisa. Sebenarnya susu apa aja bisa. Susu apa aja bisa? Ya, bisa. Cuman ketergantungan dari musangnya aja. Maksudnya ketergantungan gimana? Kalau misalnya dikasih susu kalengan gitu atau sasetan, kasihan suka mencret. Ya, pupnya tuh suka mencret. Oh gitu, karena memang kan ada laktosanya ya kalau yang susu yang kemasan itu. Tergantung musangnya, cocok-cocokan sih kalau masalah susu. Oh gitu. Nah kalau buat pemula nih Ki ya, Kang Fikri, kalau pemula saran nih dari Kang Fikri sendiri buat kalau melihara mamalia ataupun reptil harus seperti apa nih buat teman-teman apa namanya subscriber Asep Pecinta Satwa, biar teman-teman tahu cara apa namanya, banyak yang pemula yang sering bertanya ya cara perawatnya, bahkan mungkin tidak sedikit yang sampai mati gitu karena memang tidak bisa merawatnya gitu, kasihan gitu ya. Nah biar teman-teman tahu buat pemula itu awal mulanya pengen pelihara seperti ini dari awal tuh harus gimana dulu, apakah memang harus gede, apakah harus gimana gitu. Ya kalau memang buat pemula ya, Buat pemula ya, buat pemula kalau masalah dari pelihara hewan mamalia, lebih baik jangan dari kecil. Jangan dari kecil. Langsung beli yang jinak aja. Beli yang jinak yang udah dirawatin sama orang gitu ya. Iya. Oh gitu. Kalau masalah dari kecil jangan dah, kalau masalah pemula mah. Karena memang berakibat fatal juga buat si musangnya ya. Berakibat fatal juga kalau misalnya. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, salam pecinta satwa. Mantap men. Coba bisa coba deh.